Shadow work adalah sebuah perjalanan yang membawa kita ke dalam wilayah-wilayah tak terjamah di dunia batin, mengundang kita untuk menghadapi dan menerima aspek-aspek dari diri kita yang seringkali kita abaikan atau tolak. Praktik ini, yang berakar pada teori kepribadian Carl Jung, bukan hanya sekadar latihan psikologis, melainkan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam yang memiliki potensi untuk mengubah hidup kita. Bayangkan Anda memulai sebuah eksplorasi di mana Anda menemukan sisi-sisi tersembunyi dari kepribadian Anda, bagian-bagian yang tertidur, tak dikenal, atau bahkan ditolak. Eksplorasi ini bukan tentang menghakimi atau terjebak dalam rasa bersalah, melainkan tentang mengakui, memahami, dan mengintegrasikan aspek-aspek tersebut untuk mencapai diri yang lebih utuh dan autentik. Pada intinya, shadow work adalah keyakinan bahwa bayangan kita mencakup sifat, emosi, dan keinginan yang seringkali kita anggap tidak diinginkan atau tidak dapat diterima. Inilah bagian-bagian yang telah kita singkirkan ke dalam bayangan dari jiwa kita. Namun, ada yang menarik di sini, bayangan ini tidak selalu bersifat negatif. Ini adalah bagian dari diri kita yang sering disalahpahami, yang menyimpan potensi besar untuk pertumbuhan pribadi dan kesadaran diri. Dengan melakukan shadow work, kita tidak hanya menghadapi ketakutan dan rasa tidak aman, tetapi juga menemukan kekuatan tersembunyi dan potensi yang belum terungkap. Ini seperti menemukan potongan-potongan teka-teki, yang setelah diakui dan diterima, dapat melengkapi gambaran siapa diri kita yang sebenarnya. Shadow work menantang kita untuk melihat melampaui permukaan, untuk menyelami kedalaman diri kita, dan muncul dengan pemahaman baru tentang diri kita dan tempat kita di dunia. Shadow work dapat mempengaruhi hidup kita secara mendalam, seringkali dengan cara-cara yang tidak kita sadari. Bayangan, sebuah tempat penyimpanan dalam diri kita untuk aspek-aspek kepribadian yang ditekan, dapat mempengaruhi tindakan dan reaksi kita secara halus, membentuk hubungan kita dengan orang lain dan dengan diri kita sendiri. Ini seperti kekuatan tak terlihat dalam diri kita, yang mengarahkan perilaku kita ke arah yang tak terduga. Ketika bayangan memberikan mempengaruhnya, itu dapat membuat kita menghakimi orang lain. Penghakiman ini seringkali muncul dari ketakutan mendalam akan diri kita sendiri yang dihakimi. Kita mengalihkan ketakutan ini kepada orang lain, mengkritik mereka dengan harapan dapat mengalihkan perhatian dari kerentanan kita. Misalnya, seseorang yang pernah diejek karena idenya di masa lalu, kemudian orang itu menjadi sangat kritis terhadap pendapat orang lain. Perilaku ini bukan hanya mekanisme pertahanan, tetapi juga cerminan dari emosi dan rasa tidak aman yang belum terselesaikan. Selain itu, bayangan dapat membuat kita memproyeksikan rasa tidak aman kita kepada orang lain. Lebih mudah menemukan kekurangan pada orang lain daripada mengakui kelemahan diri sendiri. Dengan memproyeksikan, kita menciptakan jarak palsu antara kekurangan mereka dan kelebihan kita. Bayangkan seseorang yang memiliki masalah dengan kejujuran, tetapi dengan cepat menilai ketidakjujuran pada orang lain. Proyeksi ini adalah cara untuk menjauhkan diri dari sifat bayangan mereka sendiri. Cara lain bayangan itu terwujud adalah melalui peran sebagai korban. Dengan berperan sebagai korban, kita menghindari menghadapi kebenaran yang tidak nyaman tentang diri kita dan tindakan kita. Ini adalah cara untuk mengalihkan tanggung jawab dan menyalahkan orang lain, menjaga citra diri kita tetap utuh. Misalnya, seseorang mungkin memicu perselisihan, dan ketika situasi memanas, orang ini mengklaim tidak bersalah, menolak mengakui perannya dalam konflik tersebut. Namun, pengaruh bayangan tidak terbatas pada perilaku ini. Ini juga dapat menyebabkan kita melakukan sabotase diri, di mana kita secara tidak sadar merusak kesuksesan atau kebahagiaan kita sendiri. Ini mungkin disebabkan oleh keyakinan mendalam bahwa kita tidak pantas mendapatkan kesuksesan atau kebahagiaan. Contohnya adalah seseorang yang meskipun memiliki keterampilan dan peluang, terus-menerus menghindari mengambil tindakan menuju tujuan mereka, didorong oleh ketakutan mendasar akan kegagalan atau ketidaklayakan. Selain itu,
Bayangan dapat terwujud dalam pengejaran kita akan kesempurnaan. Dorongan tanpa henti ini dapat berasal dari ketakutan akan kritik, atau kebutuhan mendalam untuk mendapatkan persetujuan eksternal. Hal ini seringkali menyebabkan kelelahan, kecemasan, dan siklus ketidakpuasan yang tak berujung. Skenario klasiknya adalah seseorang yang menghabiskan banyak waktu untuk menyempurnakan detail-detail kecil, didorong oleh narasi internal bahwa apapun yang kurang dari sempurna adalah tidak dapat diterima. Sekarang, mari kita lihat beberapa cara untuk berlatih shadow work. Cara pertama, kembali ke masa kecil Anda. Pengalaman masa kecil kita meletakkan dasar bagi bayangan yang mengikuti kita hingga dewasa. Untuk memulai proses ini, pertanyaan introspektif adalah kuncinya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah diri saya yang sebenarnya sepenuhnya diterima selama masa kecil? Bagaimana perasaan saya saat itu? Perilaku atau emosi apa yang dipuji atau dikecam oleh orang-orang di sekitar saya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya sebuah refleksi, tetapi adalah gerbang untuk memahami asal-usul aspek bayangan Anda. Jawaban dari pertanyaan ini bisa mengungkap banyak hal. Misalnya, jika mengungkapkan kemarahan dianggap tidak baik di keluarga Anda mungkin belajar untuk menekan emosi ini, menyebabkan emosi ini menjadi bagian dari bayangan Anda. Sebagai orang dewasa, ini mungkin muncul sebagai kesulitan dalam mengekspresikan kemarahan secara sehat, atau kecenderungan yang tidak disadari untuk menghindari konfrontasi. Perilaku dan emosi yang dinilai atau tidak dianjurkan selama masa-masa awal kita seringkali membentuk inti dari bayangan kita. Seorang anak yang berulang kali diberitahu bahwa semangat dan energinya terlalu berlebihan, mungkin tumbuh menjadi orang dewasa yang kesulitan mengekspresikan kegembiraannya dengan bebas. Mereka mungkin tanpa sadar percaya bahwa antusiasme alami mereka tidak diinginkan, atau membebani orang lain. Studi ilmiah dan teori psikologis menegaskan dampak pengalaman masa kecil pada diri kita di masa dewasa. Teori keterikatan misalnya, menjelaskan bagaimana interaksi awal dengan seorang pengasuh membentuk hubungan dan citra diri kita di masa depan. Seorang anak yang tidak menerima kasih sayang atau validasi yang konsisten, mungkin mengembangkan aspek bayangan berupa keraguan diri yang kronis, atau ketergantungan berlebihan pada validasi eksternal. Demikian pula, konsep pengkondisian dalam psikologi menunjukkan bahwa lingkungan masa kecil kita sangat mempengaruhi perilaku dan keyakinan kita. Pengkondisian ini seringkali terjadi secara halus melalui pengalaman berulang, dan pesan yang diterima dari orang tua, guru, dan masyarakat. Seorang anak yang hanya dipuji karena prestasi akademisnya mungkin mengembangkan aspek bayangan yang mengaitkan harga diri dengan kinerja, yang mengarah pada perfeksionisme atau ketakutan akan kegagalan. Selain itu, psikologi perkembangan menunjukkan bahwa tahun-tahun awal masa kecil kita sangat penting bagi perkembangan emosional dan sosial. Pengalaman selama periode ini dapat memiliki dampak jangka panjang pada regulasi emosi dan harga diri kita. Misalnya, sebuah studi menemukan bahwa anak-anak yang mengalami tingkat stres tinggi di masa kecil, seperti kritik atau pengabaian yang terus-menerus, lebih mungkin mengembangkan masalah emosional dan sosial di kemudian hari. Dalam praktik shadow work, kembali ke pengalaman masa kecil ini bukan tentang menyalahkan, melainkan tentang memahami dan mengenali akar dari aspek bayangan kita. Dengan mengidentifikasi dan mengakui pengaruh-pengaruh awal ini, kita dapat memulai proses penyembuhan dan mengintegrasikan bagian-bagian bayangan ini. Integrasi ini sangat penting untuk ekspresi diri yang lebih seimbang dan autentik, di mana kita tidak lagi merasa perlu untuk menyembunyikan atau menekan bagian-bagian dari diri kita. Cara kedua, jujurlah pada diri sendiri. Ini adalah proses yang menantang, mirip dengan menatap cermin yang tidak hanya memantulkan wajah Anda, tetapi juga kedalaman jiwa Anda. Mengakui dan menerima sifat-sifat yang kurang diinginkan adalah hal yang menakutkan, namun ini adalah langkah penting menuju penyembuhan yang mendalam. Ingatlah,
Setiap kebenaran pahit yang Anda hadapi adalah batu loncatan menuju versi terbaik dari diri Anda. Jalan kejujuran diri dan shadow work membutuhkan kesabaran dan ketangguhan. Bayangkan Anda mengungkap lapisan-lapisan diri Anda seperti mengupas bawang. Setiap lapisan mungkin membawa air mata, tetapi juga membawa Anda lebih dekat ke inti dari diri Anda. Proses ini bukanlah solusi yang cepat, ini adalah pengungkapan kebenaran yang lambat dan pasti. Ini tentang mengenali dan menerima bagian-bagian dari diri Anda yang telah diabaikan, ditolak, atau ditekan. Yang tidak kalah pentingnya adalah pendekatan tidak menghakimi. Salah satu kesalahan paling umum dalam shadow work adalah kecenderungan untuk menghakimi bayangan kita setelah terungkap. Penghakiman ini pada dasarnya adalah penolakan, yang mendorong bayangan itu semakin dalam ke dalam alam bawah sadar kita. Sebaliknya, ketika kita menemukan aspek bayangan, latihlah diri untuk mengamatinya dengan netralitas. Bayangkan diri Anda sebagai seorang ilmuwan yang mempelajari fenomena secara objektif tanpa prasangka atau bias emosional. Perspektif ini memungkinkan Anda untuk memahami bayangan tersebut, asal-usulnya, dan dampaknya pada hidup Anda. Pertimbangkan praktik mindfulness. Mindfulness mengajarkan kita untuk mengamati pikiran dan perasaan tanpa keterikatan atau penghakiman. Menerapkan ini pada shadow work berarti memperhatikan sifat bayangan saat muncul, mengakui kehadirannya, dan kemudian membiarkannya berlalu tanpa terjebak di dalamnya. Ini tentang memutus siklus penindasan dan penyangkalan, dan menciptakan ruang untuk pemahaman dan integrasi. Dalam proses ini, kita mulai melihat shadow work bukan hanya sebagai latihan psikologis, tetapi juga sebagai bentuk pencerahan spiritual. Ini adalah tindakan yang membawa cahaya ke sudut-sudut tergelap dari keberadaan kita. Dengan mengintegrasikan aspek-aspek bayangan ini, kita tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tetapi juga membawa lebih banyak keaslian dan kedalaman pada interaksi kita dengan dunia. Shadow work kemudian menjadi bentuk tertinggi dari sebuah perjalanan menuju keutuhan dan kesadaran diri yang sejati. Cara ketiga, pikirkan tentang reaksi Anda. Seni mempertanyakan reaksi kita adalah aspek penting dari shadow work. Ini tentang memanfaatkan kekuatan yang terletak pada respons kita terhadap dunia di sekitar kita. Setiap reaksi yang kita miliki, apakah itu kemarahan, penghakiman, atau ketakutan, adalah jendela ke dunia batin kita, mengungkapkan aspek bayangan diri kita. Dengan berhenti sejenak dan merenungkan reaksi-reaksi ini, kita dapat mengendalikannya, mengubah dorongan reaktif menjadi respons yang dipikirkan dengan bijaksana. Pertimbangkan sebuah skenario umum, di mana seseorang mengatakan sesuatu yang membuat Anda marah. Pada saat itu, Anda memiliki pilihan. Anda dapat bereaksi secara impulsif, membiarkan kemarahan menguasai perilaku Anda, atau Anda dapat berhenti sejenak, bertanya pada diri sendiri mengapa komentar ini memicu respons yang begitu kuat, dan kemudian memilih reaksi yang lebih bijaksana. Jeda inilah di mana kekuatan Anda berada. Ini adalah momen ketika Anda beralih bergantung pada kendali emosi menjadi mengendalikan emosi Anda. Demikian pula, ambil contoh merasa cemas tentang wawancara kerja yang akan datang. Naluri Anda mungkin memerintahkan untuk menyerah pada ketakutan, memikirkan segala kemungkinan buruknya, dan bahkan mungkin mempertimbangkan untuk membatalkan wawancara. Namun dengan mempertanyakan reaksi ini, bertanya pada diri sendiri mengapa wawancara ini memicu kecemasan, ketakutan apa yang muncul, Anda dapat mulai memahami dan mengelola emosi ini. Anda bisa memilih untuk melihat wawancara tersebut sebagai kesempatan daripada ancaman, sebagai peluang untuk tumbuh dan belajar terlepas dari hasilnya. Inti dari praktik ini tercermin dalam kata-kata bijak Viktor Frankl, seorang psikiater terkenal, antara rangsangan dan respons, terdapat sebuah ruang. Dalam ruang itu terdapat kekuatan kita untuk memilih respons kita. Dalam respons kita terdapat pertumbuhan dan kebebasan kita. Kutipan ini dengan indah merangkum esensi dari shadow work. Reaksi kita,
terutama yang bersifat otomatis atau sudah mendarah daging, bukan hanya sekadar refleks, itu adalah pilihan. Dan dalam pilihan-pilihan ini terletak potensi kita untuk pertumbuhan pribadi dan kebebasan. Dengan secara konsisten mempertanyakan dan merenungkan reaksi kita perlahan mulai membentuk ulang reaksi tersebut, dan juga memulai merespons kehidupan dengan cara yang lebih sesuai dengan keinginan kita. Perubahan ini halus namun mendalam. Ini tentang bergerak dari tempat reaksi yang tidak sadar ke tindakan yang sadar. Dan dengan melakukannya, kita tidak hanya memahami aspek bayangan kita dengan lebih baik, tetapi juga merebut kembali kekuatan kita untuk membentuk kehidupan kita. Cara keempat, akui, pahami, dan memaafkan. Proses ini mirip dengan merawat taman. Dibutuhkan kesabaran, perhatian, dan sentuhan yang lembut. Mengenali dan menerima bagian dari diri kita yang sebelumnya kita hindari atau tidak disukai, bukanlah tugas yang bisa diselesaikan dalam semalam. Ini adalah proses yang terus berlanjut, seperti pasang surut kehidupan itu sendiri. Bayangkan setiap rasa tidak aman atau aspek negatif dari kepribadian Anda seperti daun pada pohon. Beberapa daun mungkin layu atau berubah warna, tidak secerah daun lainnya. Dan mengakui daun-daun ini adalah langkah pertama. Ini tentang melihatnya, mengenali keberadaannya tanpa langsung mencoba memotongnya. Selanjutnya langkah kedua adalah pemahaman, di mana adalah proses mempelajari mengapa daun-daun tersebut menjadi seperti itu. Mungkin mereka tidak mendapatkan cukup sinar matahari atau air, atau mungkin mereka rusak oleh badai. Dalam konteks jiwa kita, ini berarti memahami akar penyebab asa tidak aman dan sifat-sifat negatif kita. Namun, pengampunan adalah langkah yang paling penting dan seringkali paling menantang. Ini melibatkan melepaskan rasa bersalah dan kritik diri karena memiliki aspek-aspek ini sejak awal. Langkah ini tentang memberikan diri sendiri belas kasih dan pengertian yang sama seperti yang Anda berikan kepada seorang teman. Ingatlah, seperti yang dikatakan oleh penulis Amerika dan pemimpin spiritual Marianne Williamson, pengampunan tidak selalu mudah. Kadang-kadang, rasanya lebih menyakitkan daripada luka yang kita derita untuk memaafkan orang yang menyebabkan luka tersebut. Namun, tidak ada kedamaian tanpa pengampunan. Proses mengakui, memahami, dan memaafkan ini tidak bersifat linear. Ini adalah siklus yang mungkin perlu Anda lalui beberapa kali, setiap kali mengungkap lapisan baru dari bayangan diri Anda. Penting untuk bergerak sesuai dengan kecepatan Anda sendiri. Penyembuhan bukanlah perlombaan, ini adalah perjalanan pribadi yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Saat Anda menempuh jalan ini, ingatlah kata-kata bijak Rumi, luka adalah tempat di mana cahaya masuk ke dalam diri Anda. Rasa tidak aman dan aspek bayangan Anda bukan hanya bekas luka, tetapi juga tempat di mana pertumbuhan dan pembelajaran dapat masuk. Bersikaplah lembut pada diri sendiri saat Anda memulai perjalanan ini. Setiap langkah yang Anda ambil, tidak peduli seberapa kecil, adalah bagian dari evolusi Anda menuju diri yang lebih terintegrasi dan autentik. Ingatlah, dalam ranah pertumbuhan pribadi, kesabaran bukan hanya sebuah kebajikan, itu adalah suatu keharusan. Setiap langkah yang Anda ambil dalam mengakui dan mengintegrasikan bayangan Anda, adalah langkah menuju kehidupan yang lebih autentik dan memuaskan. Proses ini, meskipun menantang, sangat memperkaya, memberikan Anda kesempatan unik untuk memahami dan merangkul spektrum penuh dari siapa diri Anda. Saat Anda menyelami jalan introspektif ini, Anda tidak hanya menghadapi aspek-aspek tersembunyi, Anda juga membuka pintu menuju kesadaran diri dan kebenaran pribadi yang lebih mendalam. Sekian untuk video kali ini. Ingatlah, pemberdayaan yang Anda peroleh melalui shadow work tidak ada bandingannya. Ini tentang mengubah kerentanan Anda menjadi kekuatan, dan ketakutan Anda menjadi peluang untuk tumbuh. Terima kasih sudah menonton.